Asuransi mobil merupakan salah satu hal yang saat ini menjadi penting sekali karena merupakan proteksi perlindungan terhadap mobil yang kita gunakan sehari-hari jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Namun kemungkinan besar banyak orang yang belum paham kalau asuransi mobil itu bukan cuma satu macam aja, sehingga tidak bisa semua klaim diajukan tentunya ya. Jadi penasaran sih, sebenarnya ada berapa banyak sih asuransi mobil itu dan ada berapa jenis asuransi itu. Nah, maka dari itu jangan di skip video ini sampai selesai kalau mau tahu jenis-jenis asuransi lebih lanjut. Oke, langsung aja kita mulai kalau gitu. Ya, yang pertama-tama kita perlu tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan asuransi mobil itu. Jadi asuransi mobil merupakan pertanggungan yang melindungi pemilik atau pengemudi mobil dari risiko terkait dengan penggunaan atau kepemilikan mobil. Ini bisa termasuk risiko kecelakaan, kerusakan, atau kehilangan mobil akibat kejahatan. Secara umum, asuransi adalah sistem di mana sebuah perusahaan atau organisasi menanggung risiko yang terkait dengan kejadian atau keadaan tertentu dengan membebankan biaya yang disebut premi kepada individu atau kelompok. Nah, lanjut lagi. Tujuan dari asuransi sendiri merupakan memberikan perlindungan finansial kepada individu atau kelompok yang mungkin tidak mampu menanggung risiko tersebut sendiri. Jadi, secara tidak langsung, asuransi mobil akan meringankan beban finansial ketika suatu saat terjadi masalah pada mobil ataupun pengendaranya. Dan asuransi mobil juga dapat mencakup tanggung jawab hukum yang mungkin timbul jika seseorang yang menggunakan mobil tersebut menyebabkan kerusakan pada kendaraan, properti, atau mengakibatkan cedera pada orang lain. Jadi pemilik atau pengemudi mobil harus mempertimbangkan kebutuhan asuransi mobil dengan mempertimbangkan faktor seperti jenis mobil yang dimiliki, lokasi tempat tinggal, dan kemampuan membayar premi tiap bulannya. Seperti itu penjelasan awal mengenai asuransi mobil. Nah, langsung aja kalau gitu kita sebutkan satu persatu jenis asuransi mobil. Jadi asuransi mobil itu ada 5 macam ya. Jadi bisa dipilih berdasarkan kebutuhan. Langsung aja kita mulai yang pertama, ya, yaitu ada polis komprehensif. Ya, jenis asuransi mobil yang pertama merupakan polis komprehensif, yang dimana memberikan perlindungan terhadap berbagai risiko selama penggunaan mobil tentunya. Dan hal ini juga termasuk risiko kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta seluruh tanggung jawab hukum yang telah disebutkan sebelumnya. Polis komprehensif termasuk jenis asuransi yang memberikan cukup banyak manfaat seperti layanan darurat, perbaikan mobil, hingga penggantian mobil jika mobil tersebut tidak dapat diperbaiki setelah kecelakaan. Seperti itu. Tapi, biaya polis asuransi ini biasanya lebih tinggi daripada polis asuransi lain yang hanya memberikan perlindungan terhadap beberapa risiko aja. Jadi, sebelum memutuskan untuk membeli polis komprehensif, rekan-rekan harus mempertimbangkan kebutuhan terhadap perlindungan risiko dan kemampuan untuk membayar premi yang lebih tinggi terlebih dulu. Ya, kurang lebih penjelasan singkat mengenai polis komprehensif itu seperti itu ya. Lalu yang kedua, ada asuransi pertanggungan risiko pribadi. Nah, ini dia. Pertanggungan risiko pribadi merupakan jenis asuransi mobil yang memberikan perlindungan terhadap risiko penggunaan mobil, tapi hanya untuk pemilik mobilnya aja. Jadi secara nggak langsung, asuransi yang satu ini ditujukan buat individu yang ingin melindungi diri mereka sendiri dari risiko yang terkait dengan kepemilikan atau penggunaan mobil pribadi. Ya, jadi ini lebih jenis asuransi untuk pemilik mobil aja. Jadi pengguna mobil selain pemilik mobil tidak akan ditanggung. Ya, kalau bisa disimpulkan sih seperti itu. Mungkin kalau kurang tepat bisa tolong bantu dikoreksi. Dan lanjut lagi, yang ketiga ada asuransi mobil all risk. Jadi all risk ini merupakan jenis asuransi yang memberikan perlindungan pada rekan-rekan dengan pembiayaan secara penuh jika terjadi kerusakan mulai dari skala kecil hingga besar. Dan untuk melakukan klaim asuransi mobil all risk, rekan-rekan perlu memenuhi syarat tertentu yang biasanya ditetapkan masing-masing jasa asuransi. Jika rekan-rekan ingin mengambil asuransi jenis ini, pastikan rekan-rekan sudah siap untuk membayar premi yang cukup tinggi juga ya, sebab perlindungan yang didapatkan pun juga besar. Nah, jadi all risk ini lebih ke perlindungan dari kecelakaan atau kerusakan ya. Jadi misalnya mobilnya nabrak atau mobilnya kenapa-kenapa gitu. Jadi asuransi all risk ini sangat berguna sekali. Jadi bisa
membantu meringankan biaya perbaikan mobil pastinya lewat asuransi all risk seperti ini ya. Ya, harusnya sih seperti itu ya konsep dari asuransi all risk ya. Dan lanjut lagi yang keempat adalah asuransi tanggung jawab pihak ketiga. Ya, jadi ini asuransi third party liability gitu ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, merupakan jenis asuransi yang memberikan perlindungan terhadap risiko yang timbul jika seseorang menggunakan mobil yang menyebabkan kerusakan pada mobil lain atau cedera pada orang lain. Jadi, asuransi ini sudah termasuk biaya hukum akibat dari tuntutan yang diajukan oleh pihak ketiga, serta ganti rugi yang mungkin harus dibayarkan. Tapi sayangnya asuransi tanggung jawab pihak ketiga ini biasanya tidak memberikan perlindungan terhadap risiko terkait kecelakaan, kerusakan, atau kehilangan mobil yang terjadi pada pemilik mobil itu sendiri. Dan asuransi ini sangat penting bagi pemilik mobil karena bisa jadi nilai tanggung jawab atau bentuk tanggung jawab untuk menanggung risiko tanggung jawab pada orang lain yang menjadi korban. Ya, jadi ini asuransi yang berlaku untuk mobil pihak lawan ya, yang mungkin kita tabrak atau ya mungkin karena kelalaian kita nyerempet lah, orangnya minta ganti rugi. Daripada kita pusing-pusing ya mikir biayanya, kalau gitu ya langsung aja kita harus punya asuransi tanggung jawab pihak ketiga atau third party liability gitu loh. Jadi kan kalau sudah begini kan sama-sama enak gitu loh ya. Cuma masalahnya ya yang ditanggung mobil yang kita tabrak atau mobil lawan kita. Tapi kalau mobil kita sendiri tidak bisa ya ditanggung dengan asuransi ini ya. Seperti itu. Ya, semua ada kelebihan dan kelemahannya kayak begitu. Ya, tapi kalau cuma punya asuransi pihak ketiga ini aku rasa ya juga kurang cukup nih, mesti ditambah dengan asuransi-asuransi yang lain. Ya memang sih tidak bisa mengcover semuanya karena ya kebutuhannya beda-beda juga ya kan, seperti itu. Terus yang kelima atau yang terakhir ada asuransi total loss only atau TLO. Dan asuransi jenis ini hanya memberikan perlindungan terhadap resiko kehilangan total atau kerusakan total terhadap mobil yang dilindungi. Artinya asuransi ini hanya akan memberikan ganti rugi jika mobil tersebut tidak dapat diperbaiki ketika terjadi kecelakaan, kehilangan, atau kerusakan yang disebabkan oleh kejahatan. Dan indikator klaim yang dapat diterima merupakan kondisi mobil yang rusak dengan kebutuhan biaya perbaikan minimal 75% dari harga mobil. Terus juga pengajuan di bawah angka persentase tersebut biasanya cenderung akan ditolak ya. Dan asuransi ini memiliki biaya yang lebih murah daripada asuransi jenis lain. Tapi disarankan hanya untuk jenis mobil dengan harga beli yang tidak terlalu tinggi. Nah, seperti itu sih. Jadi total loss only ini lebih ke asuransi yang mengcover kalau misalnya ada kecelakaan yang hebat gitu ya. Ya kayak mobil terguling lah sampai ringsek gitu. Ya asuransi ini baru mau menanggung. Tapi kalau kecelakaan ringan ya jangan harap TLO ini bisa membantu untuk memperbaiki itu semua. Ya, semuanya lagi-lagi punya kelebihan dan kekurangan ya dari asuransi ini. Jadi ya sebenarnya kalau mau pilih salah satu ya juga beresiko ya. Satu hal terlindungi, satu halnya tidak termasuk dalam asuransi kan ya repot juga sebenarnya, seperti itu. Ya entahlah, apakah lebih baik punya kelima jenis asuransi ini atau pilih salah satu aja ya. Tapi ya konsekuensinya seperti tadi, tidak semua bisa ditanggung oleh asuransi ya seperti itu. Apalagi yang TLO ini harus perbaikannya biayanya mencapai 75% dari harga mobil. Tapi kalau di bawah itu ya asuransi tidak akan mau menanggungnya ya, seperti itu ya. Jadi ya berat juga ya total loss only ini ya, karena kan ya kita tidak berharap kan kalau terjadinya kecelakaan hebat gitu loh. Sebisa mungkin jangan sampai dipakai, karena kan ya kita maunya semua selamat dan tidak ada hal-hal yang menyebalkan ya, seperti kecelakaan jalan raya, mobilnya kenapa-kenapa kayak gitu ya, kurang lebihnya seperti itu. Nah itu dia 5 jenis asuransi mobil yang saya jelaskan. Jadi ada beberapa macamnya, yaitu asuransi mobil polis komprehensif yang meliputi klaim mengenai resiko kecelakaan, kehilangan, dan tanggung jawab hukum lainnya. Yang kedua ada asuransi pertanggungan resiko pribadi yang memberikan proteksi terhadap pemilik mobil aja. Terus yang ketiga ada asuransi all risk untuk membantu klaim kerusakan skala kecil maupun besar. Dan yang
yang keempat, ada juga asuransi tanggung jawab pihak ketiga yang hanya dapat digunakan untuk klaim asuransi ganti rugi untuk mobil yang terlibat kecelakaan dengan mobil kita sendiri tentunya. Dan yang terakhir, asuransi total loss only yang hanya bisa mengklaim kerusakan mobil dengan biaya perbaikan di atas 75% dari harga mobil itu sendiri waktu baru ya. Jadi kurang lebih seperti itu penjelasan mengenai jenis-jenis asuransi mobil. Nah, jadi begitu aja video kali ini mengenai 5 jenis asuransi mobil. Jika rekan-rekan menyukai video ini, jangan lupa kasih like dan jangan lupa tambahkan di kolom komentar bila ada informasi yang terlewat mengenai penjelasan mengenai jenis-jenis asuransi mobil ini, dan jangan lupa subscribe ke channel Anthony Carlover kalau belum. Dan akhir kata, terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video selanjutnya.